Kaisar Naga Abadi Chapter 1331 Bahasa Indonesia 1331 Bab 1331 ingin disalahgunakan lagi. Siapa ini? Xie Yan memarahi. Saat ini, Xie Zhen juga bereaksi. Wajahnya memerah saat dia merangkak naik dari tanah. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang melonjak saat dia melihat sekeliling dan meraung, "Siapa itu? Siapa itu? Jika kamu berani menyerangku, keluarlah dan hadapi kematianmu." Di bawah pengawasan semua orang, pedang tempur Xie Zhen terkena cangkir anggur dan dia jatuh ke tanah. Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah yang memalukan, dan membuat niat membunuh Xie Zhen mencapai puncaknya. Hehe, tawa kecil terdengar dari kerumunan, dan seorang pria muda dengan wajah pucat keluar. Pemuda ini adalah Lu Ming. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Tai Xing dan yang lainnya, mereka telah bekerja sama selama beberapa waktu dan rukun selama jangka waktu tertentu. Terlebih lagi, Tai Xing dan yang lainnya terlibat karena dia. Bagaimana Lu Ming bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Lu Ming adalah orang yang baru saja melempar gelas anggur. Kamu adalah seorang pangeran, namun kamu melakukan hal yang begitu tercela. Anda adalah pria yang tercela. Dinasti Sein kuno hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang telah mereka lakukan. Lu Ming mencibir dan berjalan menuju Xie Zhen. Betapa beraninya. Kurang ajar. Kamu sedang mencari kematian. Beberapa pangeran keluarga Xie yang hadir memarahinya dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. "Berat, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Karena kamu di sini hari ini, jangan pergi." Suara Xie Zhen terdengar dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Serang dan lumpuhkan budidayanya." Ya, 7 atau 8 penjaga naga kekaisaran terbang keluar, menghunuskan semua jenis senjata saat mereka menyerang Lu Ming. Namun, budidaya para penjaga naga kekaisaran ini hanya berada di alam embrio roh tingkat ke-9. Itu tidak layak disebutkan di mata Lu Ming. Bus! Prasasti tiba-tiba bersinar di tanah, dan formasi besar muncul. Dalam formasi tersebut, lebih dari selusin tongkat panjang mengembun dan menghantam penjaga naga kekaisaran. Bang! Ah! Seketika, suara cambukan dan jeritan kesakitan menyatu. Para penjaga naga kekaisaran tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan di bawah serangan tongkat panjang. Dalam sekejap mata, mereka semua terlempar ke tanah. Masing-masing dari mereka telah dipukul lebih dari belasan kali, kulit dan daging mereka terbelah. Pemandangan yang mengerikan. Wajah Xie Zhen menjadi pucat saat dia mundur. Tingkat budidayanya hanya berada di alam embrio roh tingkat 9, tidak lebih kuat dari para penjaga naga kekaisaran itu. Lu Ming bisa dengan mudah menghajar 7 hingga 8 penjaga naga kekaisaran, jadi dia tentu saja bukan tandingannya. Jadi kamu adalah master prasasti. Xie Yan dengan dingin mendengus, aura kuat keluar dari tubuhnya. Xie Yan adalah favorit surga kelas 2. Kultivasinya telah lama menembus alam dewa spiritual, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Xie Zhen. Pangeran ke-10, orang ini sangat berani. Karena dia berani menyerang kita di sini, menurutku dia pasti dikirim oleh Lu Ming. Biarkan aku membunuhnya. Sebuah suara terdengar dari belakang Xie Yan. Sesosok muda melangkah keluar dan muncul di depan Xie Yan. Wu Chengkong. Dia adalah Wu Chengkong, jenius nomor 1 dari faksi pedang surgawi. Wu Chengkong akan menyerang. Pria ini sudah mati. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya Wu Chengkong menjadi semakin menakutkan. Pria ini pasti sudah mati. Orang ini juga bodoh. Dia berani mengambil tindakan pada saat seperti itu. Akan aneh jika dia tidak mati. Adegan itu dipenuhi dengan diskusi. Sekarang, hanya ada beberapa pemain besar yang tersisa di benua hutan belantara surgawi. Wu Chengkong adalah salah satu orang terkuat di bawah orang-orang besar. Statusnya tentu saja tidak biasa, nomor 2 setelah Mingxi. Dengan saudara Wu di sini, saya yakin. Xie Yan berkata sambil mundur 2 langkah. Berat, apakah kamu akan menyerah atau menunggu aku bergerak? Mata Wu Chengkong setajam 2 pedang. Wu Chengkong, saat itu, kamu berulang kali dianiaya oleh Lu Ming. Daripada bersembunyi dan bercocok tanam, Anda malah berani keluar dan menggonggong. Apakah Anda tidak takut dianiaya lagi? Petik 2. Lu Ming mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sinis.
Diam, kamu sedang mencari kematian. Wu Chengkong sangat marah. Saat itu, dia telah dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming berkali-kali. Itu adalah sejarah kelam dan aib baginya. Dia akan sangat marah setiap kali ada orang yang menyebutkan hal itu di depannya. Aku akan memotong keempat anggota tubuhmu dan membuatmu berharap mati. Wu Chengkong berteriak. Dia menghunus pedangnya dan menebas Lu Ming dengan pedang Qi yang menakutkan. Sangat kuat. Alam dewa spiritual tingkat ketiga. Ini adalah alam dewa spiritual tingkat ketiga. Wu Chengkong telah menembus ke alam dewa spiritual tingkat ketiga. Serangan Wu Chengkong menimbulkan gelombang seru. Di alam dewa spiritual tingkat ketiga, selain orang-orang besar dan jenius itu, siapa lagi yang bisa bersaing dengannya? Dalam hati mereka, Lu Ming pasti sudah mati. Bagaimanapun, Lu Ming tidak terlihat terlalu tua. Dia masih sangat muda dan termasuk generasi muda. Tapi dia belum pernah melihatnya, jadi dia jelas tidak terkenal. Seberapa kuatkah seorang pemuda tak dikenal untuk bisa bertarung dengan Wu Chengkong? Bus! Sebuah prasasti muncul di depan Lu Ming sekali lagi. Sebuah formasi muncul. Itu persis sama dengan yang menyiksa penjaga naga kekaisaran secara brutal sebelumnya. Lebih dari selusin tongkat panjang muncul dan menghantam Wu Chengkong. Bus! Pedang Qi bersiul di udara, dan dengan satu tebasan, selusin tongkat semuanya terpotong menjadi dua. Pedang Qi tidak berhenti dan terus menebas Lu Ming. Bang! 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 Lu Ming mengambil beberapa langkah dan tanda padat muncul di tanah. Arai lain muncul. Itu sama dengan yang sebelumnya dengan lebih dari 10 batang panjang. Namun, saat pedang Qi melintas, selusin tongkat panjang dipotong menjadi dua lagi. Namun segera, formasi lain muncul, dan tongkat panjang itu terbentuk kembali. Hehe, dia menggunakan formasi seperti itu untuk melawan Wu Chengkong. Dia pasti sudah mati. Hanya ini yang dimiliki orang ini. Dia berani menjadi sombong di sini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Seseorang mencibir dengan jijik. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Qi bersiul, dan tongkat panjang itu dipotong menjadi dua. Mari kita akhiri ini. Wu Chengkong meraung dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang bersinar dan lusinan pedang Qi dikirim ke arah Lu Ming. Setiap sinar pedang Qi sangat kuat. Anak itu pasti sudah mati, pikir semua orang. Namun, ekspresi Lu Ming tenang, seolah dia tidak melihat aura pedang. Dia mengambil langkah ringan lainnya. Bus! Bus! Suara mendesing. Kali ini, lebih dari selusin formasi muncul di tanah. Semuanya identik dan membentuk tongkat panjang. Totalnya, ratusan tongkat panjang dilemparkan ke Wu Chengkong. Jadi bagaimana jika jumlahnya banyak? Merusak. Wu Chengkong berteriak, dan pedangnya Qi menjadi lebih kuat. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Awalnya, tongkat panjang itu tidak berbeda dengan ranting mati di matanya. Dia bisa dengan mudah memotongnya dengan pedangnya. Tapi kali ini, ketika pedang Qi mengenai tongkat panjang, terdengar suara gemerincing dan percikan api, tetapi tongkat panjang itu masih utuh. Sebaliknya, pedang Qi yang dia lepaskan dihancurkan oleh tongkat panjang itu. Merusak. Ekspresi Wu Chengkong berubah. Dia meningkatkan budidayanya secara ekstrim dan menebas dengan pedangnya. Dentang, dentang, dentang. Namun, pedangnya Qi sama sekali tidak berguna melawan tongkat panjang itu. Saat tongkat panjangnya jatuh, pedangnya Qi menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Chengkong panik. Kaisar Naga Abadi Chapter 1332 Bahasa Indonesia. 1332 Mencari Jiwamu. Wu Chengkong panik dan kaget. Tanpa ragu-ragu, Wu Chengkong menggunakan fusi garis keturunan dan berubah menjadi pedang. Dia menebas tongkat panjang itu. Dentang, dentang. Staf itu memukul pedang Wu Chengkong, yang bergetar hebat. Dalam beberapa detik, pedang itu roboh dan kembali menjadi manusia. Tidak, berlari. Wu Chengkong berteriak ketakutan. Dia terus memuntahkan darah dan mencoba melarikan diri. Namun, tongkat panjang itu mengelilinginya dari segala arah, menutup semua rute pelariannya. Beberapa ratus tongkat dilemparkan ke arah Wu Chengkong. Wu Chengkong benar-benar tenggelam dalam bayang-bayang tongkat. Ah! Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh taman abadi yang mabuk. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu saling memandang. Bagaimana ini bisa terjadi?
Hasil ini sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Wu Chengkong adalah favorit surga terkuat di bawah favorit surga Big Shot. Kultivasinya bahkan telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ketiga. Berapa banyak orang di generasi muda benua hutan belantara surgawi yang bisa menjadi tandingannya? Terlebih lagi, itu adalah Lu Ming, seorang anak yang tidak dia kenal sama sekali. Itu adalah masalah membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, hasilnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Lu Ming telah menggunakan susunan yang sama. Tapi bukankah formasinya lemah pada awalnya? Itu tidak bisa menghentikan Wu Chengkong sama sekali. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tongkatnya menjadi sangat kuat bahkan Wu Chengkong tidak bisa menghentikannya. Jeritan melengking itu masih bergema. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, ratusan batang menghilang, memperlihatkan sosok Wu Chengkong. Tragis, sungguh tragis. Setiap orang yang melihat sosok Wu Chengkong pasti memikirkan kata tragis. Wu Chengkong terbaring di tanah seperti anjing mati. Dia telah dipukul berkali-kali hingga pakaiannya compang camping. Tubuhnya dipenuhi bekas batang. Wajahnya seperti kepala babi, hidungnya patah, dan giginya tanggal semua. Jika tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah Wu Chengkong, tidak akan ada yang mengenalinya. Yang terpenting, aura Wu Chengkong sangat lemah. Kultivasinya telah lumpuh. Serangan itu telah menghancurkan budidaya Wu Chengkong. Dia sekarang cacat. Banyak orang tersentak dan menggigil. Khususnya, beberapa jenius kelas 2 dan 3 mau tidak mau harus mundur. Mereka memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Siapa orang ini? Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Selanjutnya, orang ini mengolah dao prasasti. Di benua hutan belantara surgawi, ada banyak orang jenius dalam dao prasasti. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Wu Chengkong. Mereka memeras otak tetapi tidak tahu siapa orang ini. Mungkinkah orang ini adalah Lu Ming? Dia belum pernah mendengar Lu Ming memiliki pencapaian mendalam dalam dao prasasti. Siapa kamu? Tatapan anak gelap itu seram saat dia menatap Lu Ming, mencoba mencari tahu sesuatu dari ekspresi Lu Ming. Namun, dia kecewa. Ekspresi Lu Ming sangat tenang dan dia tidak tahu apa-apa. Siapa saya? Kamu tidak berhak mengetahuinya. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, sombong sekali. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mengalahkan Wu Chengkong. Aku bisa membunuhnya dengan menjentikkan jariku. Anak gelap melirik Wu Chengkong dan tersenyum menghina. Bang! Kemudian, anak gelap melangkah maju, auranya meningkat pesat. Hari ini adalah perjamuan yang khusus diadakan untuknya, tetapi Lu Ming terus-menerus menyerangnya, melukai Xie Zhen, dan melumpuhkan Wu Chengkong. Ini benar-benar tamparan di wajahnya. Dia tidak bisa membiarkan Lu Ming pergi hidup-hidup. Aura di tubuhnya semakin kuat. Alam dewa spiritual tingkat ketiga, alam dewa spiritual tingkat keempat, alam dewa spiritual tingkat keempat puncak. Bahkan di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat, dia masih tidak berhenti. Ledakan. Aura anak kegelapan telah mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima. Terengah-engah terdengar di tempat kejadian. Dark Child, seperti yang diharapkan dari keajaiban tingkat raksasa. Kultivasi Anda sebenarnya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima. Dark Child telah membangkitkan garis keturunan peringkat dewa tingkat 9. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Di alam dewa spiritual tingkat kelima, dia seharusnya mampu membunuh dewa spiritual tingkat tinggi. Ini terlalu mengejutkan. Tubuh anak gelap dipenuhi dengan ki gelap. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, "Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, aku pasti akan mati." Bus! Sebuah pedang hitam pekat muncul di tangan anak gelap. Dia bergerak dan menerkam Lu Ming, menebasnya. Lu Ming berdiri di sana, tidak bergerak. Kali ini, tidak ada prasasti atau formasi yang muncul. Dalam sekejap, pedang anak kegelapan hendak menebas kepala Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mengulurkan dua jari dan dengan lembut menebas anak gelap. Suara mendesing. Seberkas aura pedang muncul di antara jari-jari Lu Ming. Puci. Pedang di tangan anak kegelapan dengan mudah dipotong menjadi dua. Pedang Ki tidak berhenti dan terus menebas ke arah anak gelap. Tidak baik. Ekspresi anak berkulit gelap berubah drastis. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari aura pedang Lu Ming. Saat ini, hatinya bergetar, dan bahkan jiwanya pun gemetar.
Mundur, mundur, mundur. Dia meraung dalam hatinya dan mundur seperti orang gila. Pada saat yang sama, dia menggunakan semua tekniknya untuk bertahan. Namun, dia langsung putus asa. Aura pedang di jari Lu Ming bisa menembus apapun. Semua pertahanannya dibelah seperti tahu. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di antara kedua alisnya. Saat berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas dan kehilangan kesadaran. Apa yang sedang terjadi? Para penonton di sekitarnya bingung. Awalnya, mereka melihat anak gelap menyerang Lu Ming. Kemudian, mereka melihat pedang Qi keluar dari jari Lu Ming. Kemudian, mereka melihat Dark Child mundur dengan panik. Namun, dia baru mundur beberapa meter ketika tubuhnya berhenti. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi segera, pupil mata semua orang membesar. Karena pada saat itu, muncul tanda darah di glabella anak gelap. Tanda darahnya dengan cepat bertambah panjang, dan kemudian semua orang melihat tubuh anak gelap terbelah menjadi dua bagian. Dia sudah mati. Anak gelap sudah mati. Dia telah dipotong menjadi dua oleh pedang. Bagaimana ini mungkin? Tingkat kultivasi anak kegelapan berada di alam dewa spiritual tingkat kelima dan dia juga merupakan kebanggaan seorang jagoan besar. Dengan kekuatan tempurnya, membunuh eksistensi di alam dewa spiritual tingkat ketujuh akan mudah. Bagaimana keajaiban seperti itu bisa dibunuh oleh pedang Qi Lu Ming semudah membunuh ayam? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Siapa kamu? Siapa kamu? Xie Yan dan Xie Zhen sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka mulai mengaum dengan marah. Lu Ming sedikit mengerucutkan bibirnya dan aura pedang di jarinya menghilang. Ini adalah formasi yang diukir dengan tubuhnya sendiri. Dengan budidaya kaisar, formasi yang dia ukir secara alami menakutkan. Menggunakannya untuk melawan Dark Child benar-benar berlebihan. Bus! Sebuah prasasti muncul di bawah kaki Lu Ming. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di depan Xie Zhen. Ah! Apa yang ingin kamu lakukan? Ini kota suci, apa yang ingin kamu lakukan? Xie Zhen sangat ketakutan hingga dia berteriak. Aku akan mencari jiwamu. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke glabella Xie Zhen. Di depan Lu Ming, Xie Zhen merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh 10.000 gunung. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asterisk. Komentar asterisk. Nama asterisk. Email asterisk. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1333 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. 1333 bab 1333 Jurang Wilayah Iblis lagi. Jari Lu Ming menyentuh celah di antara alis Xie Zhen. Sebuah prasasti muncul dan ekspresi Xie Zhen membeku. Tatapannya tidak fokus, seolah dia sedang linglung. Lu Ming menggunakan cara yang ampuh untuk mencari jiwa Xie Zhen. Dibandingkan dengan Warriors, ada beberapa teknik inscriber yang lebih misterius dan mendalam. Dia telah memperoleh teknik pencarian jiwa dari Sein Langit yang misterius. Lu Ming ingin mengetahui keberadaan 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan lainnya dari Xie Zhen. Makhluk jahat, hentikan, membunuh. Beberapa teriakan marah terdengar saat beberapa sosok melintasi langit. Begitu suara itu turun, beberapa serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Para ahli klan Xie telah tiba. Orang-orang ini semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Sosok Lu Ming tidak bergerak, tetapi barisan besar tiba-tiba muncul di langit. Arai besar itu bersinar dan diringkas menjadi beberapa pedang tempur. Dengan tebasan, beberapa ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh terbunuh di udara. Sangat kuat. Di Taman Abadi yang mabuk, banyak pemuda jenius yang gemetar di dalam hati mereka.
Lu Ming terlalu kuat. Membunuh dewa spiritual tingkat ke-7 semudah memotong melon dan sayuran. Orang ini tidak boleh seseorang dari generasi muda. Dia pasti seseorang dari generasi yang lebih tua. Seseorang menebak. Selain Lu Ming, dia tidak bisa memikirkan orang lain di generasi muda yang begitu kuat. Namun, orang ini jelas seorang alkemis dan bukan Lu Ming. Oleh karena itu, banyak orang yang menduga bahwa dia adalah seorang penatua. Tidak, aku tidak melakukannya. Pada saat ini, Lu Ming mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dalam ingatan Xie Zhen, dia tidak mengetahui keberadaan 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya. Mungkin, kultivasi Xie Zhen terlalu rendah dan dia tidak berhak mengetahui hal ini. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat Xie Yan. Xie Yan adalah favorit surga kelas 2. Selain Xian Yanjun, dia adalah orang dengan peringkat tertinggi di generasi muda keluarga Xie. Mungkin dia tahu. Di bawah tatapan Lu Ming, ekspresi Xie Yan berubah. Tanpa berpikir dua kali, dia melayang ke langit, ingin meninggalkan tempat ini. Namun, Lu Ming melambaikan telapak tangannya dengan lembut ke udara. Tanda pada tiba-tiba muncul di atas Xie Yan. Sejumlah besar muncul dan terkondensasi menjadi rantai yang melilit Xie Yan. Kultivasi Xie Yan berada di alam dewa spiritual tingkat kedua. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia meletus, dia sama sekali tidak berguna melawan rantai itu. Dia terikat erat. Lu Ming melepaskan Xie Zhen dan berjalan menuju Xie Yan. Mata Xie Zhen masih tidak fokus, seolah dia menjadi bodoh. Ya, Xie Zhen sudah menjadi idiot. Sebelumnya, ketika Lu Ming mencari jiwanya, dia tidak mengendalikannya sama sekali. Dia menggunakan cara yang paling langsung, kejam, dan brutal untuk mencari apa yang diinginkan Lu Ming. Oleh karena itu, jiwa Xie Zhen mengalami luka yang tak terhapuskan dan dia sudah tercengang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Xie Yan melihat Lu Ming berjalan ke arahnya, dia sangat ketakutan hingga dia berteriak dengan marah. Kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu bersikap kurang ajar di kota suci. 9 generasi keluargamu akan dieksekusi. Raungan kemarahan terdengar dari jauh. Lebih banyak ahli dari keluarga Xie telah tiba. Bus, bus, suara mendesing. Setidaknya selusin ahli bergegas mendekat, dan aura menakutkan membubung seperti asap. Aura terlemah berada di alam dewa spiritual tingkat ke-9, dan bahkan ada dewa spiritual yang disempurnakan. Orang terkuat secara mengejutkan adalah Yang Maha Tinggi. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli muncul di langit di atas taman abadi yang mabuk dan melancarkan serangan ke Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan tanda padat muncul di langit. Mereka berenang seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri dan banyak barisan besar terbentuk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Formasi itu bersinar, membentuk puluhan rantai tebal yang melilit belasan ahli. Setelah itu, Lu Ming bahkan tidak melihat orang-orang ini. Dia muncul di depan Xie Yan dan mengarahkan jarinya ke antara alis Xie Yan. Pencarian jiwa. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik bergabung, tetapi mustahil untuk menembus pertahanan. Lusinan rantai tampak hidup, terus-menerus melambai dan berkelok-kelok, membuat belasan ahli lelah menanganinya. Lu Ming mengarahkan jarinya ke glabella Xie Yan. Setelah sekitar 10 napas, matanya tiba-tiba berbinar. Dia menemukannya. Ia menemukan keberadaan Mahaguru 9 matahari dan lainnya. Dalam ingatan Xie Yan, 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya dipenjarakan di jurang alam iblis. Wilayah iblis jurang maut lagi. Xian Yanxing telah dipenjarakan di wilayah iblis jurang maut, dan Xie Luan telah diselamatkan dari sana. Sepertinya aku harus pergi ke wilayah iblis jurang maut lagi. Lu Ming bergumam, jarinya meninggalkan glabella Xie Yan. Xie Yan terjatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur, terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia tidak berubah menjadi idiot seperti Xie Zhen. Kultivasinya jauh lebih kuat daripada Xie Zhen, setelah mencapai alam dewa spiritual tingkat kedua. Jiwanya stabil, sehingga kerusakan jiwanya tidak besar. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah tulisan muncul di lengannya. Aura pedang menembus kehampaan. Puff, puff.
Selusin pembangkit tenaga listrik bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dibunuh oleh pedang Qi. Haha, ayo pergi. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di Taman Abadi yang mabuk, banyak favorit surga muda saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Dia terlalu kuat. Tidak peduli pada tingkat kultivasi apa dia berada, dia terbunuh dalam satu gerakan. Bahkan seniman bela diri tertinggi pun terbunuh dengan cara yang sama. Sebuah kata muncul di benak semua orang. Seorang kaisar. Lu Ming kemungkinan besar adalah peniru kaisar. Seorang kaisar telah menyusup ke kota suci. Ledakan, ledakan. Di kedalaman kota suci, aura menakutkan melonjak ke langit. Beberapa sosok muncul di atas taman abadi yang mabuk. Tekanan yang sangat besar membuat semua anak muda gemetar seolah hendak berlutut. Kaisar. Orang-orang yang muncul kemudian semuanya adalah kaisar. Beberapa penguasa menyebarkan indera spiritual mereka untuk mencari Lu Ming tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Cari di seluruh kota, jangan lepaskan orang yang mencurigakan. Perintah kaisar. Sayangnya, masih belum ada kabar tentang Lu Ming setelah setengah hari. Dan segala sesuatu yang terjadi di Taman Abadi yang mabuk juga telah menyebar ke seluruh kota suci. Seorang pemuda asing pertama-tama melumpuhkan Wu Chengkong, lalu membunuh anak kegelapan. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahkan yang maha tinggi pun tidak bisa melawan. Salah satu kaisar, Xie Zhen, bahkan menjadi idiot karena orang ini. Berita itu mengejutkan kota suci itu. Banyak orang tahu bahwa dataran utara atau tentara surgawi yang menekan surga telah mulai bergerak. Semua orang mulai menebak siapa pemuda ini. Beberapa orang menduga itu adalah Lu Ming, karena kemungkinan besar Lu Ming menyelinap ke kota suci untuk menyelamatkan 9 matahari tertinggi dan yang lainnya. Namun, seseorang segera menjawab bahwa orang ini mengolah prasasti Dao dan tidak mungkin Lu Ming. Aktifkan instrumen rahasia surga. Pada akhirnya, petinggi keluarga Xie mengeluarkan perintah. Keluarga Xie mengaktifkan instrumen rahasia surga. Target mereka adalah Lu Ming. Pada akhirnya, mereka mengaktifkan instrumen rahasia surga dan menyadari bahwa Lu Ming tidak berada di kota suci. Dia masih berada di dataran utara. Di ruang rahasia suku 100 binatang di dataran utara, proyeksi instrumen rahasia surga muncul di atas kepala Lu Ming. Sepertinya alat rahasia surga juga memiliki kelemahan. Ia hanya dapat menemukan tubuh utamaku, tetapi tidak dapat menemukan tubuh keduaku. Tubuh utama Lu Ming mengakhiri budidayanya. Dia membuka matanya dan tersenyum. Segel. Lalu, Lu Ming berteriak pelan. 4 gerbang penyegel muncul di atas kepalanya dan menyegel proyeksi instrumen rahasia surga. Proyeksi instrumen rahasia surga menghilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1334 Bahasa Indonesia. 1334 Bab 1334 menggunakan kuali 9 naga surgawi lagi. Saat keluarga Xie dan Istana Langit Empyrean sedang mencari Lu Ming dengan sekuat tenaga, Lu Ming telah mengubah penampilannya. Bahkan auranya pun berubah. Keluarga Xie dan Istana Surgawi Surga Empire tidak dapat menemukannya sama sekali. Tidak jauh dari pintu masuk abis Demon Realm, seorang pemuda berwajah gelap datang. Remaja berwajah gelap itu adalah Lu Ming. Keamanan menjadi lebih ketat sekarang. Lu Ming sedang menonton dari jauh. Pintu masuk ke jurang alam iblis dijaga lebih ketat dari sebelumnya. Tidak hanya formasi prasasti yang lebih banyak, tetapi juga lebih banyak ahli yang menjaganya. Lu Ming merasakan dengan cermat dan merasakan aura banyak yang tertinggi. Jika aku menerobos masuk sekarang, aku hanya akan memperingatkan musuh. Pada saat itu, keluarga Xie dan Istana Surgawi Surga Empyrean akan menyerang dengan sekuat tenaga dan menghalangiku masuk. Bukan saja aku tidak bisa menyelamatkan senior Jiu Yang dan yang lainnya, tapi aku juga akan berada dalam bahaya. Lu Ming mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Pada hari aliansi, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membawa senior Jiu Yang dan yang lainnya keluar. Itu akan menjadi waktu terbaik. Setelah merenung sejenak, Lu Ming mendapat ide. Sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sudah tiba saatnya klan Xie dan Istana Langit Empyrean akan membentuk aliansi. Kota suci itu sangat ramai.
Para ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean dan klan Xie semuanya berkumpul di sini. Di timur yang tandus, di luar 9 naga, ruang tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luming. Setelah beberapa tahun, Luming kembali menjadi 9 naga lagi. Bus, Luming maju selangkah dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di 9 naga. Pertahanan 9 naga tidak ada artinya bagi Luming. Luming melangkah dalam kehampaan, pegunungan tak berujung dan sungai 9 naga melayang di bawah kakinya. Segera, dia muncul di kedalaman 9 naga, tempat kepala salah satu pembuluh darah naga berada. Kuali 9 naga surgawi. Luming melihat ke arah kuali 9 naga surgawi yang setinggi gunung. Tujuan perjalanannya adalah kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi pasti akan memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran ini. Mengaum, garis keturunan 9 naga muncul, dan mereka mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang langit. Bus, begitu garis keturunan 9 naga muncul, kuali 9 naga surgawi mulai bergetar. Suara mendengung terdengar hingga ratusan ribu mil. Kuali 9 naga surgawi sedang bergerak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kuali 9 naga surgawi, yang tidak bergerak sejak zaman kuno, bergerak lagi? Pergerakan yang tidak biasa dari kuali 9 naga surgawi menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Satu demi satu, sosok-sosok melintasi kehampaan dan terbang dengan kecepatan tinggi. Apa itu? Seekor naga. Ark, itulah 9 naga. Luming? Ini Luming. Apa? Luming berani datang ke sini. Ketika banyak orang melihat 9 naga, mereka meraung kaget. Beberapa dari mereka pernah mengalami perang di 9 naga dan sangat akrab dengan garis keturunan 9 naga Luming. Sekilas mereka mengenalinya dan berteriak ketakutan. Bangkit, Luming tidak bisa diganggu dengan orang-orang itu. Dia mengendalikan 9 garis keturunan naga dengan sekuat tenaga dan beresonansi dengan kuali 9 naga surgawi. Bus, suara mendesing. Kuali 9 naga surgawi berguncang semakin keras. Pada akhirnya, ia bangkit dari tanah dan terbang menuju Luming, melayang di atas kepalanya. Kuali 9 naga surgawi, ayo! Luming berteriak. 9 naga melilit kuali 9 naga surgawi, dan aura misterius mengalir ke segala arah. Dentang, vena naga lainnya bergetar hebat. Kuali 9 naga surgawi yang kedua bergerak dan melayang di udara, terbang menuju Luming. Kemudian, kuali 9 naga surgawi yang ketiga juga bergerak. Bus, kuali 9 naga surgawi menerobos udara. Dalam sekejap mata, 3 kuali 9 naga surgawi digantung di atas kepala Luming. Luming, kamu berani. Letakkan kuali 9 naga surgawi. Di kejauhan, beberapa suara lolongan terdengar saat beberapa sosok menerobos udara. Kecepatannya sangat cepat, dan begitu suaranya turun, sosoknya sudah muncul di atas pembuluh darah naga. Kepala keluarga Dongfang, kepala keluarga Kong. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Beberapa seniman bela diri agung telah datang, dan beberapa di antaranya adalah kenalan lama. Mereka adalah kepala keluarga lainnya dari 6 keluarga besar kuno. Luming mengabaikannya dan terus mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk memanggil kuali 9 naga surgawi. Diabaikan oleh Luming, wajah beberapa makhluk tertinggi berubah menjadi jelek. Ayo serang bersama. Para seniman bela diri tertinggi saling memandang dan mencapai konsensus. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa sinar cahaya menyilaukan meledak dan melesat ke arah Luming. Cahayanya indah, tapi dipenuhi dengan niat membunuh. Enyah. Mata Luming menjadi dingin dan dia melangkah ke udara. Ledakan. Kekuatan mengerikan menghancurkan ruang angkasa dan melonjak menuju makhluk tertinggi. Serangan para seniman bela diri tertinggi sama rapuhnya dengan tahu di hadapan kekuatan ini. 2 tubuh seniman bela diri tertinggi bahkan meledak dan mati di tempat. Adapun kepala keluarga dari ketiga keluarga tersebut, mereka dikirim terbang ribuan mil dan menabrak belasan gunung. Darah muncrat dari mulut mereka dan nafas mereka menjadi lemah. Dengan satu serangan, dia telah membunuh 2 seniman bela diri tertinggi dan melukai 3 lainnya. Kehebatan pertempuran seperti itu sangat menakutkan. Di kejauhan, terjadi keheningan. Tidak ada yang berani membuka mulut. Hari ini, semua ahli istana surgawi surga Empyrean telah pergi ke kota suci.
Bahkan tidak ada satupun kaisar yang tertinggal. Tidak ada yang bisa menghentikan Lu Ming. Apakah ini kekuatan tempur Lu Ming? Di antara kerumunan, ada beberapa penguasa muda yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Beberapa dari mereka bahkan pernah bersaing dengan Lu Ming. Pada saat ini, mereka sangat kecewa dan terkejut ketika melihat sosok di pembuluh darah naga. Saat itu, mereka berasal dari generasi yang sama dan bersaing satu sama lain. Namun, hanya dalam beberapa tahun, kesenjangan antara mereka dan Lu Ming sudah sangat besar. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengejar Lu Ming seumur hidup ini. Mengaum, raungan 9 naga mengguncang langit. Dentang, dentang, kuali 9 naga surgawi bergetar terus-menerus. Satu demi satu, kuali 9 naga surgawi terbang menuju Lu Ming. Semakin banyak kuali 9 naga surgawi muncul di atas kepala Lu Ming. 456. Cepat, sebarkan beritanya. Seseorang di 9 naga memberi perintah. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu, transmisi suara jimat jade terbang keluar. Namun, begitu mereka tiba di luar 9 naga, layar cahaya muncul dan memblokir semua jimat giok transmisi suara. Beberapa sosok berdiri di kehampaan di luar 9 naga. Di antara mereka, ada dekan Akademi Tianxia yang mengembangkan Dao Prasasti. Ada juga 7 atau 8 seniman bela diri tertinggi yang mengembangkan Dao Prasasti. Mereka telah memasang penghalang sihir di luar 9 naga untuk secara khusus mencegat jimat giok transmisi suara. Semakin banyak kuali 9 naga surgawi yang dipanggil oleh Lu Ming. Pada akhirnya, ke-9 kuali dewa dikumpulkan dan digantung di atas kepala Lu Ming. Saya akan meminjamkannya kepada Anda untuk beberapa hari. Setelah beberapa hari, saya akan membiarkan Anda kembali ke tempat asal Anda. Lu Ming berkata dengan lembut. 9 naga membuka mulut mereka dan menelan. 9 kuali 9 naga surgawi terbang ke mulut besar garis keturunan 9 naga dan menghilang. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, 9 urat naga di 9 naga diaduk. Seperti 9 naga asli, mereka akan menerobos langit dan terbang ke langit dengan naga ki. Ekspresi Lu Ming tenang seolah dia sudah menduga ini. Dia melambaikan tangannya dan 9 jimat prasasti terbang keluar dari cincin penyimpanannya. 9 gulungan prasasti terbang di udara, masing-masing terbang menuju pembuluh darah naga. Kemudian, gulungan itu meluas dengan cepat hingga seukuran gunung. Di atasnya, ada banyak prasasti yang bersinar. Kaisar Naga Abadi Chapter 1335 Bahasa Indonesia. 1335 Bab 1335 Berangkat ke Kota Suci. Menekan, Lu Ming berkata dengan lembut. 9 gulungan prasasti mendarat di 9 urat naga. Prasasti yang tak ada habisnya tampak hidup saat memenuhi pembuluh darah naga, untuk sementara menekannya. 9 urat naga untuk sementara tenang. Menurut legenda kuno, kuali 9 naga surgawi disempurnakan oleh seorang ahli kuno untuk menekan 9 pembuluh darah naga. Jika kuali 9 naga surgawi telah hilang terlalu lama, 9 pembuluh darah naga pasti akan mengamuk. Lu Ming sudah menduga ini. Oleh karena itu, dia meminta klonnya untuk menyempurnakan 9 gulungan prasasti untuk menekan 9 pembuluh darah naga. Meski hanya bisa ditekan beberapa hari sudah cukup. Setelah pembuluh darah naga menjadi tenang, Lu Ming mempertahankan garis keturunan 9 naga. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di luar 9 naga pada saat berikutnya. Bangkit! Dekan tua Akademi Tianxia berteriak. Dengan bantuan seniman bela diri agung lainnya, penghalang sihir muncul di luar 9 naga. Lapisan pesona ini digunakan untuk memblokir jimat giok transmisi suara, sehingga Di Yi tidak akan tahu bahwa Lu Ming datang ke sini untuk mengambil kuali 9 naga surgawi. Setelah memasang penghalang, mereka berangkat bersama Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka menggunakan formasi teleportasi antar wilayah dan kembali ke dataran utara. Ayo pergi ke kota suci. Dengan perintah, satu demi satu sosok melintasi angkasa dan menuju kota suci. Pada saat yang sama, para penggarap surga menekan tentara surgawi juga berangkat ke kota suci. Kota suci itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di langit di atas kota suci, cahaya warna-warni menyinari puluhan ribu sang. Sebuah platform muncul dari kehampaan.
Di atasnya, naga asli, burung phoenix surgawi, dan kilin sedang menari. Ini adalah platform yang digunakan klan Xie selama upacara pengorbanan jutaan tahun mereka. Sekarang setelah digunakan lagi, sudah jelas betapa pentingnya klan Xie dalam upacara aliansi ini. Kaisar bijak telah tiba. Sebuah suara menyebar ke seluruh kota suci. Dari dalam istana, sosok-sosok terbang keluar. Yang memimpin mereka adalah Kaisar Sage saat ini, Xie Qitian. Di samping Xie Qitian ada seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Surgawi generasi sebelumnya. Selain itu, ada lebih dari selusin orang, semuanya memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah Kaisar. Sebagian kecil milik keluarga Xie, sedangkan sisanya milik aliansi keluarga Xie dan Kaisar dari penguasa lainnya. Banyak ahli turun ke platform. Kaisar bela diri Di Yi dan penguasa istana surgawi di Tian lainnya telah tiba. Teriakan lain terdengar. Bus, bus. Suara mendesing. Sekelompok ahli terbang dari jauh dan mendarat di peron. Yang memimpin adalah Di Yi dan Kaisar bela diri. Di sampingnya ada dua orang tua. Salah satunya mengenakan jubah emas. Dia adalah pakar ranah Kaisar bela diri LV2 yang muncul di Akademi Tianxia terakhir kali. Orang tua lainnya mengenakan jubah merah panjang. Auranya tidak lebih lemah dari lelaki tua berjubah emas itu. Di belakang mereka ada sekelompok kaisar, lebih dari 10 orang. Selamat datang, Saudara Di Yi. Xie Qitian tertawa dan melangkah maju untuk memberi hormat pada Di Yi. Terima kasih saudara. Di Yi mengembalikan busurnya. Baiklah, karena semuanya sudah ada di sini, mari kita mulai upacaranya. Pertama, kita akan memberi penghormatan kepada benderanya. Seseorang, bawa Xia Jiuyang, Bai Sijin, dan yang lainnya ke sini. Perintah Xie Qitian. Ya, yang mulia. Seorang kaisar menerima perintah dan memimpin sekelompok orang, sekitar 50 orang, menuju utara. Sekarang, di tengah kerumunan, Lu Ming diam-diam mengikuti sekelompok orang dan menuju ke utara. Pintu masuk ke alam iblis jurang berada di sebelah utara kota suci, yang jaraknya agak jauh. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan pusat kota suci dan hendak mencapai pintu masuk alam iblis jurang maut. Pada saat ini, tanda muncul di tubuh Lu Ming. Sosoknya sepertinya telah menghilang, dan tidak ada aura sama sekali. Tanpa suara, Lu Ming muncul di samping orang di belakang. Dengan lambaian tangannya, orang tersebut bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia disimpan ke dalam diagram gunung dan sungai Lu Ming. Setelah itu, tubuh Lu Ming menggeliat dengan cepat dan menjadi persis sama dengan orangnya. Apa? Kaisar di depan sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Namun, dia tidak menemukan apapun setelah melihat sekilas. Aneh, jelas ada fluktuasi barusan. Kaisar mengerutkan kening dan mengamati kerumunan dengan indera spiritualnya, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa menyerah dan terus terbang ke depan. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Dia akhirnya menyelinap masuk tanpa ada yang mengetahuinya. Ini juga merupakan prasasti Dao yang telah dikuasai Lu Ming. Itu sangat misterius. Pada saat yang sama, dia mendapat bantuan diagram gunung dan sungai, sebuah harta karun. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil. Tidak mudah untuk secara diam-diam mengganti pilar di bawah pengawasan seorang kaisar. Segera, mereka tiba di pintu masuk alam iblis jurang maut. Dengan kaisar memimpin, mereka secara alami memasuki jurang alam iblis dengan lancar. Melihat lingkungan yang familiar, Lu Ming menghela nafas. Dia tidak menyangka akan datang ke alam iblis jurang maut lagi tidak lama kemudian. Xia Jiuyang dan yang lainnya telah ditekan oleh 9 api iblis dunia bawah, dan budidaya mereka telah disegel. Mereka tidak bisa melawan, tapi kita tetap harus berhati-hati. Orang-orang ini tidak sederhana. Pemimpin itu memperingatkan. Dia memiliki wajah seperti kuda dan Lu Ming belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia jelas adalah pemimpin keluarga Xie. Keluarga Xie memang memiliki dasar yang dalam. Pada awalnya, keluarga Xie hanya mengumumkan 3 penguasa kepada publik. Namun, jelas sekali mereka memiliki lebih dari itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi penguasa yang mereka sembunyikan secara rahasia. Ya, yang lain merespons. Kaisar berwajah kuda itu mengangguk dan memimpin kelompok itu menuju kedalaman alam iblis yang dalam. Sepanjang jalan,
Aura kaisar berwajah kuda dilepaskan. Ketika anggota klan Fin merasakannya, mereka hampir mati ketakutan dan melarikan diri jauh. Segera, mereka berada ratusan juta mil jauhnya ke dalam jurang alam iblis. Di depannya, panas terik menyebar. Itu adalah gunung berapi. Ini bukanlah gunung berapi atau api biasa. Itu bukanlah nyala api biasa. Itu adalah api iblis 9 dunia bawah. Ketika mereka berhenti di atas gunung berapi, mata Luming bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Itu karena Luming memperhatikan sosok di setiap gunung berapi. Luming akrab dengan sosok 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, Du Songjue. Total ada 5 orang. Selain 9 matahari tertinggi, 4 lainnya adalah seniman bela diri tertinggi dari Sekte Jimat. Kelimanya masing-masing tertindas di gunung berapi. Tubuh mereka diikat dengan rantai dan digantung di udara. Di dalam gunung berapi, api iblis 9 bawah yang gelap gulita menari dan membakar mereka berlima sepanjang waktu. 9 api iblis dunia bawah semacam ini tidak akan langsung membakar orang sampai mati, tapi bisa membuat mereka kesakitan tanpa akhir. Selain itu, budidaya mereka berlima telah disegel, dan mereka tidak dapat menggunakan budidaya mereka untuk melawan. Mata Luming sedingin pisau. Xia Jiuyang, hari ini adalah hari kematianmu. Kaisar berwajah kuda itu menatap Xia Jiuyang dan yang lainnya dengan ekspresi menghina. Ah, benarkah? Keluarga Xie dan Istana Langit Empirean tidak akan sombong lama-lama. Ketika Luming kembali, itu akan menjadi saat kematianmu. Di gunung berapi, Xia Jiuyang mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Suara dinginnya keluar. Luming, hehe. Kaisar berwajah kuda mencibir dan berkata dengan suara menghina, sebaiknya aku memberitahumu bahwa Luming telah kembali. Apa? Luming kembali? Benar-benar, Zonzi sudah kembali. Dari gunung berapi lainnya, terdengar suara kejutan. Itu adalah suara Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1336 Bahasa Indonesia 1336 Bab 1336 Kaisar 9 Matahari. Hehe, jangan terlalu cepat bahagia. Hari ini bukan hanya hari kematianmu, tapi juga hari kematian Luming. Kaisar berwajah kuda mencibir. Luming juga ada di tanganmu. Xia Jiuyang berkata dengan suara yang dalam, sedikit khawatir. Tidak juga, tapi itu akan segera terjadi. Tentu saja. Kaisar berwajah kuda tersenyum dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Luming adalah pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan. Jika dia tahu kamu akan dieksekusi hari ini, akankah dia datang ke kota suci untuk menyelamatkanmu? Selama dia datang, dia akan mati. Kalian, tercela, Anda memanfaatkan kami. Jangan pernah memikirkannya. Ketika Xia Jiuyang, Bai Sijin, dan yang lainnya mendengar kata-kata Kaisar berwajah kuda, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui plot keluarga Xie dan Istana Surgawi Surga Empire? Mereka jelas menggunakannya untuk memikat Luming ke sini. Mereka meraung marah. Teriak, sekeras apapun kamu berteriak, percuma saja. Kaisar berwajah kuda itu mencibir. Melihat ekspresi cemas di wajah Xia Jiuyang dan yang lainnya, dia merasa sangat nyaman. Saat ini, suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, serangkaian suara keras yang mengoyak udara terdengar dari kejauhan. Bahkan sebelum suaranya memudar, sosok-sosok sudah muncul di sekitar mereka. Mereka semua berasal dari klan The Fin. Ki iblis mereka melonjak ke langit saat mereka menatap Kaisar berwajah kuda dan yang lainnya dengan mata dingin. Aura anggota klan Mosa ini sangat menakutkan. Mereka lebih kuat dari klan Mosa manapun yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Orang yang memimpin memiliki tubuh kekar. Ki iblisnya melonjak ke langit, dan kekuatan iblisnya yang besar tak terduga. Kaisar Iblis. Pemimpin kelompok itu adalah Kaisar Iblis, Kaisar klan Iblis. Ekspresi Kaisar berwajah kuda juga berubah. Klan Mosa, apa yang kamu coba lakukan? Teriak Kaisar berwajah kuda. Tentu saja untuk membunuhmu. Kaisar Iblis berkata dengan dingin. Kamu berani. Apakah kamu ingin memusnahkan seluruh klan? Teriak Kaisar berwajah kuda. Musnahkan seluruh klan. Jika klan Xie Anda bisa melakukannya, klan Mosa saya pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Apakah Anda masih berbaik hati untuk menyelamatkan kami? Kaisar mengejek. Dentang. Saat ini,
Suara rantai putus terdengar dari bawah gunung berapi. Kemudian, 5 aura kuat keluar dari 5 gunung berapi. Kemudian, 5 orang bergegas keluar dari gunung berapi. Itu adalah Xia Jiuyang dan yang lainnya. Tubuh Xia Jiuyang terbakar seperti matahari. Kekuatan api yang mengerikan menyebabkan suhu di sekitar puluhan ribu mil meningkat dengan cepat. Kaisar, mata Luming berbinar. Makhluk tertinggi dari 9 matahari sebenarnya telah berhasil menembus posisi Kaisar. Sekarang, dia harus disebut Kaisar 9 matahari. Luming sangat gembira. Sepertinya mereka tidak terjebak sama sekali. Mereka bergegas keluar dari gunung berapi sendirian. Kalian, bagaimana kalian bisa lolos? Kaisar berwajah kuda terkejut. Tentu saja itu karena bantuanku. Sekarang, kamu bisa tinggal di sini. Suara Kaisar dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo cepat pergi dan sebarkan beritanya. Kaisar berwajah kuda tiba-tiba berteriak dan berbalik untuk pergi. Tinggal. Kaisar sudah lama menatap Kaisar berwajah kuda. Begitu Kaisar berwajah kuda itu bergerak, Kaisar Iblis pun ikut bergerak. Dia mencakar Kaisar berwajah kuda dengan cakarnya yang tajam. Membunuh. Anggota klan Mosa lainnya juga menyerang klan Xie. Ledakan. Di sisi lain, Xia Jiuyang dan yang lainnya juga bergerak. Xia Jiuyang melayangkan pukulan, dan kekuatan tinjunya seperti matahari, meluncur ke arah Kaisar berwajah kuda. Kaisar berwajah kuda terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Pukulan Xia Jiuyang membuatnya gemetar ketakutan. Di saat yang sama, Bai Sijin, Du Songjue, dan 2 lainnya juga melancarkan serangan terhadap keluarga Xie. Prasasti muncul, dan formasi pembunuhan bersinar. Bai Sijin dan 3 orang lainnya menyerang, dan kekosongan itu dipenuhi dengan formasi pembunuhan yang mengerikan. Beberapa orang tewas dalam sekejap. Luming tidak segera mengungkapkan wajah aslinya. Bagaimanapun, Xia Jiuyang dan yang lainnya lebih unggul sekarang. Dia tidak terburu-buru. Sosoknya bergoyang secara acak di kehampaan, dan dia menghindari beberapa serangan secara diam-diam. 9 tinju Dewa Yang. Api di tubuh Xia Jiuyang menjadi semakin bergejolak. Samar-samar, bahkan ada bayangan 9 matahari yang muncul di sekujur tubuhnya. Dia melontarkan pukulan yang seperti ledakan matahari, menghalangi semua rute pelarian Kaisar berwajah kuda itu. Kaisar berwajah kuda tidak punya pilihan selain melawan. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan. Tubuh Kaisar berwajah kuda bergetar dan dia mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia bukan tandingan Xia Jiuyang. Begitu dia mundur, serangan Kaisar tiba. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Adapun orang-orang yang dibawa oleh Kaisar berwajah kuda, mereka terus-menerus dibunuh, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Melarikan diri? Aku harus melarikan diri. Kaisar berwajah kuda meraung dalam hatinya. Zhen Yuan miliknya tampak terbakar. Wilayah kekuasaannya menutupi seluruh tubuhnya, menghalangi serangan Xia Jiuyang. Meskipun dia dipukul dan dimuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya hampir terbakar, dia berhasil keluar dari pengepungan dengan serangan ini, dan terbang dengan ganas menuju pintu keluar dari jurang alam iblis. Tidak bagus, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Xia Jiuyang buru-buru mengejarnya. Kaisar iblis dari klan Mosa juga mengejar. Mata Luming berkedip. Sosoknya bersinar dan dia menghilang dari kerumunan. Tidak bagus, salah satu dari mereka kabur. Wajah Bai Sijin dan Du Songjue berubah. Kecepatan Kaisar berwajah kuda itu sungguh mencengangkan. Dia berlari menyelamatkan nyawanya, jadi bisa dikatakan dia tampil sangat baik. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh perjalanan ribuan mil. Namun, sebelum dia bisa berlari sejauh 100.000 mil, sebuah prasasti tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah barisan besar muncul, dan 8 rantai besar muncul di barisan itu, melingkari Kaisar berwajah kuda. Merusak. Ekspresi Kaisar berwajah kuda berubah. Dia menyerang rantai itu, tetapi ketika serangannya mendarat di rantai itu hanya menimbulkan getaran. Itu tidak memutus rantainya. Mengapa saya harus? Kaisar berwajah kuda terkejut. Bahkan dia tidak bisa memecahkannya. Formasi ini jelas dibentuk oleh seorang Kaisar. Mengapa Kaisar lain menghentikannya? Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di depan Kaisar berwajah kuda. Zhao Po, apakah itu kamu? Bukan, kamu bukan Zhao Po.
Kaisar berwajah kuda itu tertegun sejenak sebelum dia meraung. Dia sangat akrab dengan Zhao Po. Tidak mungkin baginya untuk membuat formasi yang bahkan dia tidak bisa hancurkan. Orang ini sama sekali bukan Zhao Po. Bus, bus. Di belakang mereka, Xia Jiuyang dan Kaisar klan Mosa telah menyusul. Enyah. Kaisar berwajah kuda itu meraung dan ingin bergegas dari sisi lain, tetapi ada juga barisan besar di sana. Rantai melintasi langit dan menghalangi Kaisar berwajah kuda. Pada saat itu, Xia Jiuyang dan Kaisar dari klan Mosa telah menyusul dan mengepung Kaisar berwajah kuda. Sial, siapa kamu? Kaisar berwajah kuda itu berteriak dan menatap Lu Ming dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Jika Lu Ming tidak menghentikannya, dia pasti bisa melarikan diri. Xia Jiuyang dan Kaisar klan Mosa memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Bukankah Lu Ming bersama Kaisar berwajah kuda? Dia tidak menyangka bisa menghentikan Kaisar berwajah kuda. Yang lebih mengejutkan lagi, dia mampu memblokirnya. Dia jelas seorang Kaisar. Jika mereka musuh, itu tidak baik. Bukankah kamu baru saja menyebutku? Lu Ming tersenyum. Kemudian, bentuk wajahnya mulai berubah dan dia kembali ke penampilan aslinya. Kamu adalah Lu Ming. Kaisar berwajah kuda berteriak tak percaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1337 Bahasa Indonesia 1337 Bab 1337 Mengundang Klan Iblis. Mata Kaisar berwajah kuda melebar dan dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming? Itu sebenarnya Lu Ming. Kapan Lu Ming menyelinap masuk? Kamu pada saat itu. Kaisar berwajah kuda ingat bahwa ketika mereka hendak mencapai pintu masuk alam iblis jurang maut, dia merasakan sedikit fluktuasi. Ketika dia memeriksanya, dia tidak menemukan jejak apapun. Dia mengira dia sedang berhalusinasi. Sekarang, sepertinya Lu Ming telah menyelinap masuk saat itu. Lu Ming melambaikan tangannya dan sesosok mayat terbang keluar. Itu adalah Zhao Po. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Jiuyang adalah yang paling terkejut. Dia memandang Lu Ming dengan heran dan tidak percaya. Dia tidak percaya Lu Ming akan muncul di sini. Yang lebih sulit dipercaya adalah tingkat kultivasi Lu Ming. Aura Lu Ming adalah seorang alkemis dan kaisar tingkat 9. Lu Ming telah menerobos ke alam kaisar. Tidak peduli betapa dia menghargai Lu Ming, dia masih sulit mempercayainya. Hanya dalam waktu singkat dan Lu Ming telah menerobos ke alam kaisar. Senior Jiuyang, bagaimana kabarmu? Lu Ming tersenyum. Lu Ming, kamu seharusnya tidak datang. Xia Jiuyang sepertinya memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Ayo kita bunuh orang ini dulu. Pandangan Lu Ming beralih ke Kaisar berwajah kuda. Kamu ingin membunuhku, bahkan tidak memikirkannya. Lu Ming, kamu akan pergi jauh ke kota suci hari ini. Kamu pasti mati. Kaisar berwajah kuda itu meraung dan membubung ke langit, mencoba melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan sejumlah besar muncul. Lu Ming mengulurkan 2 jari, menyatukannya seperti pedang, dan menebas. Sinar pedang Qi muncul dari udara tipis dan membubung ke langit dalam sekejap, menebas pria berwajah kuda itu. Kaisar berwajah kuda terkejut dan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi wilayah kekuasaannya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pedang Qi. Pedang Qi tidak berhenti dan terus menebas Kaisar berwajah kuda. Kaisar berwajah kuda itu berteriak ketika tubuhnya dipotong menjadi 2. Kaisar berwajah kuda telah jatuh. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya, yang kebetulan mengejar mereka, serta beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya dari klan Devin, melihat pemandangan ini. Mereka langsung tersentak. Dia membunuh seorang kaisar dengan satu serangan. Kehebatan pertempuran macam apa ini? Tidak hanya Bai Sijin dan yang lainnya, bahkan Xia Jiuyang dan kaisar klan Mosa pun tercengang. Lu Ming sendiri terlihat sangat tenang. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam kaisar, kekuatan bertarungnya tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Badan prasasti kedua adalah budidaya prasasti Dao. Setiap level sempurna, dan semuanya memiliki 10 lampu roh yang menyala. Belum lagi, tubuh kedua juga mewarisi warisan dari orang suci langit yang mendalam, yang merupakan seorang suci. Lu Ming melihat kedua kali.
Terlepas dari apakah itu kendali energi mentalnya atau formasi prasasti, kekuatannya sangat mengejutkan. Formasi pembunuhan yang dia ukir di tubuhnya bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun klon kedua baru saja menerobos ke ranah bela diri kerajaan, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari tubuh utama. Itu bisa bertarung dengan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Dengan kekuatan tempur seperti itu, mudah baginya untuk membunuh kaisar bela diri LV1 biasa. Sekte, Zonzi, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya tergagap saat mereka melihat ke arah Luming. Mereka benar-benar terdiam dan mengira mereka sedang bermimpi. Sungguh sulit dipercaya melihat Luming di sini secara tiba-tiba. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Luming bahkan lebih sulit dipercaya. Tidak heran jika mereka tertegun beberapa saat. Senior kulit putih, Senior Du. Luming tersenyum dan memberi hormat pertama kepada mereka. Zonzi, ini benar-benar kamu. Anda telah berhasil menembus menjadi alkemis peringkat 9. Haha, bagus. Sekte jimat-jimat kami akhirnya melahirkan alkemis kelas 9. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan dan hampir menangis. Luming, apa yang kamu lakukan di sini? Di dan keluarga Xie mencoba memikatmu ke sini. Kata-kata Xia Jiuyang yang tiba-tiba membuat hati Bai Sijin dan yang lainnya berdebar kencang. Ekspresi mereka berubah drastis, dan kegembiraan di hati mereka lenyap tanpa bekas. Yang tersisa hanyalah kekhawatiran. Tentu saja aku tahu itu. Namun, masih belum diketahui siapa yang akan menang hari ini. Luming dengan singkat menjelaskan rencananya. Baiklah, Senior, ayo keluar. Kata Luming. Tidak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah kaisar dari klan Mosa. Mengapa? Luming memandang kaisar klan Mosa, kilatan dingin muncul di matanya. Ekspresi kaisar berubah. Dia sedikit takut pada Luming, tapi dia masih mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Xia Jiuyang dan yang lainnya. Mereka tidak bisa pergi. Ini adalah kondisi yang mereka janjikan padaku. Apa kondisimu? Luming mengerutkan kening. Luming, seperti ini. Xia Jiuyang mulai menjelaskan. Ternyata Xia Jiuyang dan yang lainnya berhasil melarikan diri karena kondisi yang mereka capai dengan klan iblis. Xia Jiuyang, Bai Sijin, dan yang lainnya telah setuju untuk bergabung dengan klan Fin dan membantu klan Fin melawan klan Xie selama 500 tahun. Sebagai imbalannya, klan Fin akan melepaskan segel pada Xia Jiuyang dan yang lainnya. Itulah alasan adegan sebelumnya. Luming secara kasar mengerti setelah mendengarkannya. Klan iblis terjebak di sini oleh klan Xie, dan mereka terus-menerus diburu. Kekuatan keseluruhan klan iblis jauh lebih rendah daripada klan Xie, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di wilayah iblis jurang. Setiap detik, anggota klan iblis terbunuh. Mereka memperhatikan kekuatan Xia Jiuyang dan yang lainnya. Selama mereka bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Di masa depan, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan keluarga Xie, dan hari-hari klan iblis akan lebih baik. Luming tersenyum dan berkata, jadi, ini karena ini. Hehe, klan iblismu sangat pasif sehingga kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Anda baru saja mendengarnya. Aku akan melawan keluarga Xie. Ini adalah kesempatan bagi klan iblismu. Mengapa kamu tidak bertarung denganku? Selama kami menghancurkan keluarga Xie, kamu akan bebas selamanya. Suara Luming penuh godaan. Mata kaisar berkedip seolah dia tergerak, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, meskipun kekuatan tempurmu kuat, keluarga Xie memiliki dasar yang dalam. Kamu akan mati jika melawan keluarga Xie. Jelas sekali bahwa kaisar klan Mosa tidak percaya bahwa Luming bisa melawan keluarga Xie. Xie Luan, prajurit Dewa Surga yang kacau. Saya yakin Anda mengenalnya. Dia sekutuku. Akulah yang menyelamatkannya dari wilayah iblis jurang maut. Jantung Luming berdetak kencang. Apa? Xie Luan adalah sekutumu. Apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam pertempuran kali ini? Mata kaisar berbinar. Tidak buruk. Luming mengangguk. Kenapa aku harus percaya padamu? Kata kaisar. Ia harus berhati-hati karena ini menyangkut hidup dan mati seluruh klan. Jika mereka mengikuti Luming ke pertempuran terakhir, itu sama saja dengan mempertaruhkan nasib klan Mosa. Dia, apakah kamu percaya padanya?
Glabella Luming bersinar dan Xie Nianxing keluar. Luming. Xie Nianxing memandang Luming. Luming mengirimkan suaranya ke Xie Nianxing dan menjelaskan situasi umum. Kaisar Naga Abadi Chapter 1338 Bahasa Indonesia. 1338 Konfrontasi antar Kaisar. Saya adalah pewaris Xie Luan. Garis keturunan iblis surgawi muncul di atas kepala Xie Nianxing, dan kekuatan iblisnya yang mengejutkan menyebar ke segala arah. Garis keturunan mutan keluarga Xie, dan, ini, ki iblis yang begitu padat, aura dao iblis yang murni. Kaisar terkejut. Bagaimana kabarnya sekarang? Lu Ming bertanya. Baiklah, kami, klan iblis, akan menerima taruhan ini. Kami akan mengikutimu dan bertarung sampai mati bersama keluarga Xie. Kaisar mengertakkan gigi dan setuju. Baik-baik saja maka, jangan menunda lebih jauh lagi. Ayo pergi. Lu Ming sangat gembira. Kekuatan klan Mosa tidak lemah. Mereka menjadi lebih kuat begitu saja. Bus, bus, bus. Kelompok itu dengan cepat terbang menuju pintu keluar dari alam iblis jurang maut. Segera, kota di pintu keluar jurang alam iblis sudah terlihat. Di atas kota, ada penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh kota. Bus, jari-jari Luming seperti pedang, dan dia menebasnya. Seberkas cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas ke arah kota. Perisai cahaya di kota tidak dapat menahan aura pedang Luming sama sekali. Itu terbelah dan sisa kekuatan aura pedang tidak berhenti. Itu hampir membagi seluruh kota menjadi dua. Serangan musuh. Serangan musuh. Bersiap untuk bertempur. Kota menjadi gempar ketika aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Membunuh. Luming dan yang lainnya menyerbu menuju kota. Di atas kota suci, di peron, Di Yi, Xie Qitian, dan yang lainnya telah mengambil tempat duduk mereka. Di sebelah utara peron, ada sebuah bendera besar setinggi puluhan ribu kaki. Bendera besar itu berkibar tertiup angin. Ini adalah bendera aliansi mereka. Di Yi, Xie Qitian, dan yang lainnya sedang minum dan menunggu. Mereka sedang menunggu Xia Jiuyang dan yang lainnya dibawa dan dibunuh sebagai pengorbanan. Di saat yang sama, mereka juga menunggu kedatangan Luming. Tiba-tiba, jimat giok transmisi suara muncul di tangan Xie Qitian. Ekspresinya berubah saat dia mengambilnya. Apa yang sedang terjadi? Di Yi bertanya. Seseorang telah menyelamatkan Xia Jiuyang dan yang lainnya, dan mereka sekarang menyerang jalan menuju alam iblis jurang maut. Saudaraku Di, mohon tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan menangkap Xia Jiuyang dan yang lainnya. Xie Qitian berdiri dan hendak memimpin para ahli dari keluarga Xie ke pintu masuk alam iblis jurang maut. Saat ini, banyak sosok muncul di kehampaan di luar kota suci. Luming, Xie Luan, Yan Kuangtu, Kaisar Barbar, dan para penggarap surga lainnya yang menekan tentara surgawi juga muncul di sisi lain. Sekarang, Luming tiba-tiba berbicara. Ledakan. Luming maju selangkah. Dunia bergemuruh dan kehampaan meledak. Sebuah lorong kosong yang gelap gulita terbentang menuju kota suci. Sebuah layar cahaya muncul di atas kota suci, tapi setelah terkena lorong spasial, layar itu mulai bergetar. Ledakan. Di sisi lain, Xie Luan melayangkan pukulan, dan kekuatan tinju menghantam penghalang cahaya. Menyerang. Penguasa lainnya juga bergerak pada saat yang sama, termasuk para penggarap surga yang menekan tentara surgawi. Pada saat yang sama, lebih dari 20 penguasa mengambil tindakan. Itu adalah pemandangan yang menggemparkan. Bus, bus, bus. Serangan mengerikan itu mendarat di layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Kaca. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak tahan lagi dan retakan muncul seperti jaring laba-laba. Akhirnya meledak dengan keras. Di kota suci, saat Xie Qitian hendak memimpin anak buahnya ke wilayah iblis jurang, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar di langit. Itu seperti ribuan guntur surgawi, seolah-olah langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, dan akhir dunia akan datang. Apa yang sedang terjadi? Di kota suci, banyak orang memandang ke langit dengan ketakutan. Di langit, ada tekanan yang sangat besar dan tak tertahankan, membuat semua orang merasa bahwa bencana besar akan datang. Akhirnya sampai di sini. Di Yi menatap ke langit. Kamu datang pada waktu yang tepat. Xie Qitian juga menatap ke langit, matanya dingin.
Kaca, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh keras di langit. Retakan spasial berwarna hitam pekat muncul di langit, dan pemandangannya spektakuler dan menakutkan. Kemudian, satu demi satu sosok keluar dari celah ini. Masing-masing memancarkan aura yang menggemparkan, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Lu Ming, itu Lu Ming, dan Xie Luan, seseorang di kota suci itu berteriak. Dua orang yang memimpin adalah Lu Ming dan Xie Luan. Lu Ming adalah favorit surga terkuat di kalangan generasi muda. Di usia yang begitu muda, dia bisa membunuh Kaisar Bela Diri dan bertarung dengan Kaisar Bela Diri LV2 Puncak. Dia adalah favorit surga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xie Luan adalah seorang ahli tak tertandingi dari klan Xie dari dinasti Sein kuno. 30.000 tahun yang lalu, dia sendirian menyebabkan klan Xie dari dinasti Sein kuno, yang berada pada puncaknya, mengalami kemunduran yang parah, kehilangan kendali atas dunia. Hal ini menciptakan situasi di mana negara-negara besar saling berebut hegemoni. Keduanya adalah sosok puncak dari benua hutan belantara surgawi. Pada saat itu, mereka berdua berkumpul. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura mengerikan membubung ke langit. Di dan kaisar lainnya dari istana surgawi surga empir melepaskan aura mereka dan naik ke langit, berdiri di udara bersama Lu Ming, Xie Luan, dan yang lainnya. Di antara mereka, Di dan kedua tetua di sampingnya memiliki aura yang paling menakutkan, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Aura mereka bertiga sendiri melampaui aura Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Xie Luan, karena kamu di sini hari ini, tingdewalah di sini selamanya. Dia berkata. Kata lelaki tua berjubah emas itu, niat membunuhnya dingin. Belum tentu. Ledakan. Di sisi lain, sebuah suara lama keluar dari celah spasial. Kemudian, lebih dari 10 sosok keluar. Mereka adalah pusat kekuatan surga yang menekan tentara surgawi. Begitu pembangkit tenaga listrik surga menekan tentara surgawi muncul, aura mereka menyatu dengan Lu Ming dan yang lainnya. Baiklah, karena semuanya ada di sini, aku akan menyelesaikan semuanya hari ini. Xie Qitian berteriak. Para ahli dari keluarga Xie juga naik ke langit dan bergabung dengan Di dan yang lainnya. Ledakan. Ada sekitar 50 kaisar dari kedua belah pihak. Aura mereka berbenturan, mengguncang seluruh kota suci. Di bawah, di kota suci, banyak orang yang tidak dapat menahan tekanan ini. Seolah-olah mereka sedang menghadapi penguasa dunia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan gemetar. Bus, bus. Pada saat ini, seluruh kota suci berdengung dan lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Di kota suci, banyak sekali bangunan dan jalan yang ditutupi prasasti, membentuk barisan besar yang melindungi kota suci. Kota suci ini telah diwariskan selama jutaan tahun. Setelah mendapat restu dari Kaisar Suci masa lalu, dapat dikatakan bahwa seluruh kota suci ditutupi dengan formasi prasasti dan tidak dapat dihancurkan. Prasasti memenuhi udara, dan formasi muncul. Baru pada saat itulah tekanan orang-orang di kota suci berkurang. Banyak orang menghela nafas lega dan mendapati mereka semua basah oleh keringat dingin. Konfrontasi antara puluhan kaisar terlalu menakutkan. Ini hanya terjadi beberapa kali dalam sejarah benua hutan belantara surgawi. Saya khawatir langit akan runtuh hari ini. Beberapa orang menghela nafas, mengetahui bahwa pertempuran yang mengguncang bumi akan terjadi hari ini. Lu Ming, meskipun kamu datang, kamu tidak dapat menyelamatkan Xia Jiuyang hari ini. Dia harus mati hari ini. Suara Di terdengar. Dia memandang Lu Ming dengan mata dingin. Apakah begitu? Suara yang jelas terdengar. Namun, itu tidak berasal dari tubuh utama Lu Ming. Suara itu datang dari arah lain. Suara udara yang terkoyak terdengar saat sosok-sosok terbang dan menampakkan diri. Kalau begitu, ini Lu Ming yang lain. Seseorang berseru. Kaisar Naga Abadi Chapter 1339 Bahasa Indonesia. 1339 Kekuatan Tempur Xie Nianxing. Sebenarnya ada dua milik Lu Ming. Semua orang tercengang. Beberapa dari mereka menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekeliling dan menyadari bahwa kedua Lu Ming memiliki aura yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu Lu Ming memiliki aura bela diri. Yang lainnya adalah prasasti Dao. Dua Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin?
Banyak orang yang tercengang. Mereka melihat ini dan itu. Lu Ming, itu kamu. Sepertinya kaulah yang menyebabkan keributan di Taman Abadi yang mabuk terakhir kali. Mata Xie Qitian menyipit saat dia berbicara. Ada banyak sekali teknik menakjubkan di dunia. Mungkin Lu Ming telah mengembangkan teknik beberapa jenis yang luar biasa, itulah sebabnya dia memiliki dua di antaranya. Itu mirip dengan teknik cloning. Di adalah yang paling tenang. Dia sudah lama menduga bahwa Lu Ming memiliki keterampilan rahasia serupa. Saat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa Lu Ming berada di sekte jimat-jimat. Namun, pada akhirnya, Lu Ming muncul di ibu kota langit benua tengah. Karena hal inilah dia membuat penilaian yang salah dan memberi Lu Ming beberapa tahun lagi untuk berkultivasi. Jika tidak, Lu Ming tidak akan berkembang sampai tahap ini. Siapa lagi selain aku? Lu Ming tersenyum tipis. Ekspresi mematikan muncul di mata Xie Qitian. Banyak elit tewas di Taman Abadi yang mabuk. Bahkan Xie Zhen pun menjadi idiot. Dia telah memburu pembunuhnya selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembunuhnya adalah Lu Ming. Dia bahkan telah menyelinap ke wilayah iblis jurang maut dan menyelamatkan Xia Jiuyang dan yang lainnya. Tatapannya melewati Lu Ming dan mendarat di Xie Nianxing. Tatapan Xie Qitian menjadi lebih dingin. Xie Nianxing, kamu masih berani muncul di sini. Kamu adalah pengkhianat keluarga Xie, namun kamu masih berani membantu orang luar untuk menghadapi keluarga Xie. Seseorang keluar dari peron dan berteriak pada Xie Nianxing. Orang ini adalah adik laki-laki Xie Qitian, Xie Qiyu. Hehe, memberontak, membantu orang luar, konyol sekali, keluarga Xie telah memperlakukan saya seperti ini, saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xie, menurut saya, keluarga Xie adalah orang luar. Xie Nianxing mencibir dan menatap Xie Qiyu dengan sedikit ejekan. Beraninya kamu, Xie Nianxing. Izinkan saya memberitahu Anda adalah anggota keluarga Xie, dan Anda akan menjadi hantu keluarga Xie jika Anda mati. Anda akan mematuhi perintah keluarga Xie untuk selama-lamanya. Jika tidak, Anda akan mengkhianati nenek moyang Anda. Semua orang akan menghukummu. Teriak Xie Qiyu. Haha, ini konyol, menggelikan, dan tidak tahu malu. Xie Luan tertawa dari samping. Dia memandang dengan jijik pada orang-orang dari klan Xie dan berkata, menurut logikamu, bahkan jika kamu diintimidasi, kamu tidak bisa menolak. Dan patuh. Itu karena kamu memiliki sifat budak di dalam dirimu. Saat kamu bertemu orang yang kuat, kamu hanya bisa menjadi budak. Keluarga seperti itu benar-benar busuk. Untuk apa Anda menginginkannya? Mengapa kita tidak menghancurkannya saja? Banyak anggota klan Xie mengubah ekspresi mereka dan menatap Xie Luan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Wajah Xie Qiyu dingin, tetapi dia tidak berani berbicara di depan Xie Luan. Dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Xie Nianxing dan berteriak, Xie Nianxing, ayahmu ada di sini, dan orang yang lebih tua. Jika kamu tidak bersujud dan mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Bang, bang, bang. Begitu Xie Qiyu selesai berbicara, Xie Nianxing melangkah maju. Kakinya yang seperti teratai melangkah ke udara, mengeluarkan suara yang keras. Xie Nianxing mendarat di peron dan berkata, saya di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengirim orang untuk menangkapku. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah tantangan. Xie Nianxing menantang keluarga Xie. Semua orang dari klan Xie terdiam. Kirim seseorang untuk menjatuhkan Xie Nianxing, tapi siapa? Xie Nianxing adalah anggota generasi muda. Mereka tidak bisa begitu saja mengirim orang tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Namun, di antara generasi muda keluarga Xie, siapa yang bisa menandingi Xie Nianxing? Dulu ada Xie Nianjun, tapi sekarang Xie Nianjun tidak ada di sini. Setelah sekian lama, tidak ada yang bergerak. Tidak perlu bagi generasi muda. Tidak peduli siapa mereka, mereka bisa menyerang. Suara Xie Nianxing terdengar. Tidak peduli generasi apa mereka, mereka bisa menyerang. Kata-katanya seperti tamparan di wajah keluarga Xie. Tidak diragukan lagi ini adalah suatu bentuk ironi. Seseorang yang dianggap sebagai orang luar dan pengkhianat oleh keluarga Xie tidak terkalahkan di kalangan generasi muda. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa diutus. Hal ini menyebabkan wajah banyak orang dari klan Xie terbakar. Gadis bau ini,
dia melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja mempermalukan keluarga Xie. Xie Qiu meraung di dalam hatinya. Xie Nianxing, aku di sini untuk menjemputmu. Seorang pria jangkung dan kuat keluar. Orang ini sepertinya berusia hampir 40 tahun. Faktanya, dia sudah berusia 50-an atau 60-an, dua generasi lebih tua dari Lu Ming dan yang lainnya. Bang! Pria itu mendarat di depan Xie Nianxing, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Alam dewa spiritual tingkat 8. Xie Nianxing, menyerahlah. Pria berotot itu mengulurkan tangannya, dan esensi vitalnya yang sangat besar terkondensasi menjadi sebuah tangan besar yang meraih Xie Nianxing. Karena kamu sudah bergerak, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Suara Xie Nianxing sedingin matanya. Dia menekan ke depan dengan tangannya yang seperti giok. Medan kekuatan iblis langit menekan pria berotot itu. Ledakan. Pria berotot itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak. Kemudian, di medan kekuatan iblis langit, dia berubah menjadi abu dan debu. Sangat kuat. Hati banyak orang bergetar. Satu gerakan dan dia langsung membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat 8. Dia telah mengubah ahli alam dewa spiritual tingkat 8 menjadi abu dalam satu gerakan. Kekuatan yang sangat kuat. Adegan itu dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik. Makhluk tertinggi atau kaisar manapun dapat dengan mudah melakukan ini, tetapi Xie Nianxing baru berusia 20-an. Xie Nianxing selalu bersama Lu Ming. Penampilan Lu Ming terlalu mempesona, menyebabkan semua orang mengabaikan keberadaan Xie Nianxing. Namun, saat ini, semua orang harus memeriksa ulang Xie Nianxing. Hanya ada sedikit orang di zaman kuno yang bisa mengubah ahli alam dewa spiritual tingkat 8 menjadi abu dengan satu gerakan pada usia ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia hanya seorang mutan. Di tengah kerumunan, Xie Yan, Xie Nianlin, dan elit klan Xie lainnya semuanya pucat. Tindakan Xie Nianxing memberikan pukulan terbesar bagi generasi muda keluarga Xie. Di masa lalu, Xie Nianxing hanyalah sebuah anomali di mata mereka. Tapi sekarang, dia sudah jauh melampaui mereka. Mereka merasa sulit untuk menanggungnya. Klan Xie, siapa lagi yang ingin bergerak? Suara dingin Xie Nianxing terdengar. Keluarga Xie diam. Siapa lagi yang akan mengambil tindakan? Untuk dapat mengubah dewa spiritual tingkat 8 menjadi abu dalam satu gerakan, kekuatan tempur Xie Nianxing setidaknya berada di alam dewa spiritual yang sempurna. Mungkinkah klan Xie harus mengirimkan seniman bela diri tertinggi untuk berurusan dengan juniornya? Betapa berani, kurang ajar, dan kejam. Anda membunuh jenis Anda sendiri. Aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Dengan teriakan nyaring, Xie Qiu melangkah maju dan aura tertingginya menekan Xie Nianxing. Hehe, seorang seniman bela diri tertinggi yang telah berkultivasi selama ribuan tahun menyerang seorang junior, dan dia bahkan mengatakannya dengan sangat arogan. Sungguh tidak tahu malu. Lu Ming mencibir, suaranya terdengar dari jauh. Wajah Xie Qiu terbakar. Dia tidak peduli dengan kata-kata Lu Ming dan berjalan menuju Xie Nianxing selangkah demi selangkah. Berlutut. Tiba-tiba, Xie Qiu berteriak saat auranya meledak, membentuk tekanan mengerikan yang menekan Xie Nianxing. Ini adalah tekanan dari seorang seniman bela diri tertinggi. Tidak banyak generasi muda yang mampu menolaknya. Mereka harus berlutut di bawah tekanan ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 1340 Bahasa Indonesia. 1340 bab 1340 dipicu. Namun, Xie Nianxing tidak merasakan apapun. Bahkan bajunya tidak bergerak. Kaulah yang berlutut. Xie Nianxing menekankan tangannya ke depan, dan medan kekuatan iblis langit meledak, menyelimuti Xie Qiu. Medan kekuatan iblis langit yang kuat dan kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menekan Xie Qitian. Kaca, ekspresi Xie Qiu berubah drastis. Seolah ratusan gunung menekan tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut. Merusak. Xie Qiu meraung dan menggunakan wilayah kekuasaannya untuk melawan medan kekuatan iblis langit. Ki iblis di sekitar Xie Nianxing semakin tebal. Sebuah manik muncul di antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan medan kekuatan iblis langitnya ditingkatkan hingga ekstrim. Tangan Xie Nianxing yang seperti batu giok kembali menekan ke udara. Ledakan. Wilayah kekuasaan Xie Qiu hancur saat dia meraung dan berlutut di depan mata semua orang yang terkejut.
Bang! Xie Qiu berlutut di peron di depan Xie Nianxing. Ah! Xie Qiu melolong marah dan meronta-ronta, wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Sebagai seniman bela diri tertinggi, sudah memalukan baginya berurusan dengan seorang junior. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal menjatuhkan Xie Nianxing, tapi dia juga terpaksa berlutut di depannya bahkan sebelum pertarungan resmi dimulai. Ini merupakan penghinaan besar, dan lebih buruk daripada membunuhnya. Dia marah, dia meraung, dia meronta, tapi tidak ada gunanya melawan medan kekuatan iblis langit Xie Nianxing. Xie Nianxing telah memperoleh warisan dari sosok tertinggi di jalur iblis. Budidaya iblisnya sangat murni dan kuat. Terlebih lagi, kultivasi Xie Nianxing telah mencapai lingkaran besar alam Dewa Roh. Membunuh makhluk tertinggi biasa adalah hal yang mudah baginya. Di depan Xie Nianxing, Xie Qiu tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Membunuh. Mati. Xie Nianxing berteriak, matanya dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengarahkan jarinya ke Xie Qiu seperti pedang. Beberapa kelopak teratai hitam muncul di ujung jarinya dan mengembun menjadi pedang teratai. Kurang ajar, kamu berani. Di langit, seorang lelaki tua berambut putih meraung dan melangkah menuju Xie Nianxing. Aura kaisarnya menekan Xie Nianxing. Ini adalah kaisar dari klan Xie. Ledakan. Pada saat yang sama, kaisar berambut putih mengirimkan cetakan telapak tangan sebesar gunung ke arah Xie Nianxing. Ekspresi Xie Nianxing berubah. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh makhluk tertinggi biasa, tapi masih ada jarak antara dia dan seorang kaisar. Saat Xie Nianxing hendak meninggalkan Xie Qiu untuk memblokir serangan itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Kemudian, pedang teratai di tangannya tidak berhenti dan menebas ke arah Xie Qiu. Tidak, Xie Qiu berteriak ketakutan. Makhluk jahat. Kurang ajar. Xie Qitian dan kaisar berambut putih meraung dari atas. Telapak tangan kaisar berambut putih bersinar dengan cahaya cemerlang, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada milik Xie Nianxing. Seorang kaisar yang bermartabat sebenarnya bergabung dengan yang lain untuk menghadapi seorang junior. Sungguh tidak tahu malu. Aku akan menjadi lawanmu. Suara yang jelas terdengar. Sesosok muda tiba-tiba muncul di depan sesepuh berambut putih. Itu adalah tiruan Luming. Luming menyatukan jari-jarinya seperti pedang. Sinar cahaya pedang muncul dan dia menebas. Cahaya pedang dengan mudah membelah telapak tangan tetua berambut putih itu menjadi dua. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas kaisar berambut putih. Ah! Di bawahnya, terdengar jeritan, lalu berhenti tiba-tiba. Darah segar muncrat saat kepala Xie Qiu terbang jauh. Dewa rohaninya terbang keluar, tetapi juga dimusnahkan oleh kekuatan destruktif dari medan kekuatan iblis langit. Ah! Sebelum tubuh Xie Qiu jatuh, teriakan datang dari atas. Kaisar berambut putih mundur dengan panik. Wajahnya pucat, dan salah satu lengannya telah hilang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia tidak mundur dengan cepat, dia akan terbelah dua oleh Luming. Membunuh. Luming melangkah maju, jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya seperti air pasang. Pedang Qi berdenyut dari jari-jarinya saat dia menebas tetua berambut putih itu lagi. Pedang ini begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Seluruh langit terbelah oleh pedang ini. Kekuatan pedang yang menakutkan tidak hanya mengejutkan lelaki tua berambut putih itu, tetapi juga kaisar keluarga Xie lainnya. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Bus! Tiba-tiba, cahaya suci seputih susu mengembun menjadi tombak panjang. Ia menembus kehampaan dan menembak ke arah Luming. Kekuatan yang menakutkan membuat mata Luming menyipit. Pedang Qi di tangannya juga berubah arah dan menebas tombak cahaya suci. Dentang! Dengan suara tabrakan yang memekakkan telinga, pedang Qi dan tombak panjang keduanya menghilang. Tatapan Luming beralih ke langit. Seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar dari selusin penguasa keluarga Xie. Di tangannya, cahaya suci berkedip dan tombak panjang lainnya terbentuk. Puncak kerajaan bela diri LV2. Seorang kaisar dari surga yang menekan tentara surgawi berbicara dengan suara serius. Orang tua berambut abu-abu itu sebenarnya adalah ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Xie Changqiong, dia Xie Changqiong. Seseorang berseru ketika mereka mengenali orang ini. Jadi itu dia. Setiap orang yang pernah mendengar nama orang ini merasakan hawa dingin di hatinya.
Xie Changqiong, adik dari Kaisar Surgawi lama generasi sebelumnya, dan paman dari Xie Qitian. Orang ini sangat berbakat, dan bakatnya bahkan berada di atas Kaisar Surgawi yang lama. Namun, dikabarkan bahwa setelah dia berhasil menembus level Kaisar, dia pergi ke luar negeri untuk mencari Dao yang agung. Banyak orang mengira dia sudah lama meninggal di luar negeri, namun mereka tidak menyangka dia masih hidup menjaga kota suci. Kekuatan tersembunyi klan Xie memang menakjubkan. Memang benar bahwa ada bakat di setiap generasi. Lu Ming, bakatmu belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan aku menjadi lawanmu. Tombak cahaya suci di tangan Xie Changqiong semakin terang, menembus langit. Haha, Xie Changqiong, aku harus menjadi lawanmu. Pada saat ini, jenderal tua dari surga yang menekan tentara surgawi tertawa. Auranya meledak, dan matanya dipenuhi semangat juang. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mengunci auranya pada Xie Changqiong. Ekspresi Xie Changqiong berubah. Budidaya jenderal lama juga berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua, yang tidak lebih lemah dari miliknya. Dia tidak berani gegabah. Pengkhianat surga yang menekan tentara surgawi akan dieksekusi hari ini. Mati! Xie Qitian berteriak dingin sambil melepaskan auranya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih dari selusin penguasa dari keluarga Xie melepaskan aura mereka dan menekan surga untuk menekan tentara surgawi. Surga yang menekan tentara surgawi juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Lebih dari 10 kaisar melepaskan aura mereka dan menghadapi keluarga Xie. Suasananya tegang dan pertempuran akan segera terjadi. Bus! Cahaya pedang emas melonjak ke langit. Bahkan di antara aura banyak kaisar, aura itu tetap cemerlang dan mempesona. Itu adalah Di. Dia memandang tubuh utama Lu Ming dengan niat membunuh. Lu Ming, ini waktunya berurusan denganmu. Aura kuat Di menekan ke arah Lu Ming. Bang! Xie Luan melangkah maju, ki iblisnya seperti pelangi. Di, aku lawanmu. Tapi sosok emas muncul di depan Xie Luan, menghalangi jalannya. Xie Luan, pertarungan sebelumnya belum diputuskan. Ayo lanjutkan hari ini. Pria itu berkata dengan dingin. Dia berada di Hongcheng.